Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas pelajaran kita berikutnya tentang virus. Tahukah kalian bahwa dahulu belum ada orang yang mengenal apa itu virus? Tidak seperti saat ini, semua manusia hampir sudah mengenal virus. Apalagi saat ini dunia sedang diancam oleh yang namanya virus. Sejarah penemuan virus dimulai oleh ilmuwan berkebangsaan Jerman yang bernama Adolf Meyer. Awalnya ia meneliti tanaman tembakau yang sakit. Lalu daunnya itu dihaluskan, kemudian diekstrak, dan ia menyemprotkan ekstrak daun tembakau yang sakit tersebut kepada tanaman tembakau yang sehat. Dan hasilnya ialah tanaman tembakau yang sehat itu malah menjadi sakit. Penelitian tersebut dilanjutkan oleh ilmuwan berkebangsaan Amerika yang bernama Wendell Stanley. Dialah yang mampu atau berhasil dalam mengkristalkan virus. Berikutnya ialah ciri-ciri virus. Satu ciri virus yang unik ialah virus tersebut tidak memiliki sel atau yang disebut dengan aseluler. Ukurannya juga jauh lebih kecil dari bakteri, hanya 20-300 mm. Dan juga hanya memiliki salah satu macam asam nukleat, tRNA ataupun DNA. Berbeda sekali dengan makhluk hidup lain yang pada selnya itu terdapat kedua jenis asam nukleat. Bentuknya beragam, oval, silinder, polihedral, bahkan kompleks. Dan asam nukleat yang ada di bagian kepala virus itu diselubungi oleh kapsid. Kapsid yang membungkus asam nukleat pada virus itu memiliki bentuk bermacam-macam. Kita bisa lihat di gambar itu berbentuk heliks, bentuk polihedral, dan juga berbentuk kompleks. Dan inilah bentuk-bentuk inilah yang menyebabkan bentuk virus berbeda pula. Ada jenis virus yang mampu menginfeksi bakteri, dinamakan bakteriofag atau virus pemakan bakteri. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangbiakan virus. Sebelumnya, virus ini masih diperdebatkan apakah virus ini masuk ke dalam makhluk hidup atau benda mati. Dikatakan dia makhluk hidup karena dia mampu berkembang biak atau memperbanyak jenis. Sedangkan para ahli yang lain berpendapat bahwa virus ini merupakan benda mati karena dapat dikristalkan. Nah, untuk perkembangbiakan virus dapat juga disebut dengan istilah replikasi. Jenis replikasi virus ada dua, secara litik dan lisogenik. Dikatakan litik itu karena berasal dari kata lisis yang artinya pecah, di mana bakteri yang akan diinfeksi itu akhirnya pecah. Dimulai dari bakteriofag itu melekat pada bakteri, lalu fag DNA masuk ke sel inang dan DNA diuraikan sehingga terbentuk DNA fag baru yang menggunakan bahan baku nukleotida milik DNA si bakteri. Lalu sel inang melakukan yang namanya transkripsi dan translasi DNA fag untuk menghasilkan protein fag. Selanjutnya,
Fag-fag baru yang selesai itu akan mengeluarkan enzim sehingga menyebabkan dinding bakteri pecah. Lalu virus akan keluar. Ini mengakibatkan bakteri yang diinfeksi tersebut akan lisis atau pecah. Sedangkan pada lisogenik, tubuh bakteri tidak akan pecah. Kenapa? Karena profag yang masuk pada tubuh bakteri itu bergabung dengan kromosom bakteri dan membentuk profag yang tidak aktif. Pada saat bakteri membelah, maka fag yang dihasilkan oleh virus itu juga ikut membelah karena sudah bergabung. Sehingga begitu seterusnya. Namun, untuk menghasilkan virus-virus yang baru, profag tersebut dapat keluar dari kromosom dan akan mengalami siklus litik. Artinya, siklus lisogenik dapat berubah menjadi siklus litik, namun siklus litik tidak dapat berubah menjadi siklus lisogen. Selain bakteri yang dapat diinfeksi oleh virus, virus juga dapat menginfeksi tumbuhan, hewan, bahkan manusia, sehingga dapat menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, kita harus menjaga tubuh kita dengan baik. Ingat, dunia sekarang ini sedang terancam oleh virus. Oleh karena itu, kita tetap mengikuti protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian video pembelajaran tentang virus kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih.